Halo teman-teman, perkenalkan saya Grace. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian persediaan dan juga pengukuran persediaan. Yang pertama, pengertian persediaan. Secara umum, persediaan dapat diartikan sebagai barang atau bahan yang disimpan dan dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali lalu digunakan dalam proses produksi atau keperluan. Selanjutnya ada pengukuran persediaan. Yang pertama, dasar pengukuran. Dalam dasar pengukuran, ada dua jenis persediaan. Yang pertama ada biaya historis. Dalam biaya historis ini terdapat 4 biaya yang sering digunakan dalam persediaan. Yang pertama, biaya harga beli. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya impor. Dan yang keempat, biaya konversi. Yang kedua, jenis nilai realisasi neto. Di dalam jenis nilai realisasi neto, yaitu estimasi harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan, lalu dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya dan juga nilai realisasi. Yang kedua, ada metode penentuan biaya persediaan. Di dalam metode penentuan biaya persediaan ada 3 metode. Yang pertama ada metode FIFO, yang kedua ada metode rata-rata tertimbang, dan yang ketiga ada metode identifikasi khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengukuran persediaan. Yang ketiga yaitu penurunan nilai persediaan. Jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya perolehan, maka harus dilakukan penyesuaian nilai atau penurunan nilai persediaan. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan tidak menyajikan aset secara berkelebihan. Yang keempat yaitu pencatatan dalam laporan keuangan. Dalam neraca, persediaan dicatat sebagai aset lancar. Dalam laporan laba rugi, biaya persediaan yang dijual dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Penjelasan berikut yaitu mengenai metode evaluasi persediaan yang umum digunakan dalam penentuan harga pokok penjualan atau HPP dan nilai persediaan akhir. Ada 3 metode umum yang sering dipakai yaitu FIFO, LIFO, dan metode EVATE atau rata-rata tertimbang. Untuk gambaran transaksi persediaan, berikut adalah contoh data. Pada tanggal 1 Oktober terjadi pembelian 100 unit dengan harga 10.000 per unit. Kemudian pada tanggal 5 Oktober ada pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 150 unit. Melalui contoh data ini kita bisa menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir menggunakan ketiga metode tersebut sesuai dengan aturan masing-masing. Pertama, FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Dengan kata lain, persediaan yang masih tersisa di akhir periode adalah barang yang dibeli atau diproduksi terakhir dalam kondisi harga barang yang terus meningkat atau inflasi. FIFO menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP yang lebih rendah dan laba bersih yang lebih tinggi karena barang yang lebih murah atau dibeli lebih dulu dijual terlebih dahulu. Contoh FIFO, tanggal 1 Oktober beli 100 unit dengan harga 10.000. Tanggal 5 Oktober beli 100 unit dengan harga 12.000. Tanggal 10 Oktober jual 150 unit. Perhitungan FIFO, HPP 100 unit kali 10.000 sama dengan 1 juta. 50 unit dikali dengan 12.000 sama dengan 600.000. Total HPP sama dengan 1.600.000. Persediaan akhir 50 unit kali 12.000 sama dengan 600.000. Yang kedua, LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali dijual. Artinya, barang yang tersisa di akhir periode adalah yang dibeli lebih awal. Dalam kondisi inflasi, LIFO menghasilkan HPP yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah, karena barang yang dijual adalah yang berbiaya lebih tinggi. Contoh LIFO, data transaksi sama, tanggal 1 Oktober beli 100 unit dengan harga 10.000. Tanggal 5 Oktober beli 100 unit
dengan harga 12.000. Tanggal 10 Oktober jual 150 unit. Perhitungan LIFO HPP 100 unit dikali dengan 12.000 sama dengan 1.200.000. 50 unit dikali dengan 10.000 sama dengan 500. Total HPP 1.700.000. Persediaan akhir 50 unit dikali dengan 10.000 sama dengan 500.000. 3. Average. Metode average menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata pertimbangan dari seluruh pembelian selama periode tertentu. Setiap kali pembelian baru dilakukan, rata-rata biaya per unit akan diperbarui. Metode ini menghasilkan HPP dan nilai persediaan akhir yang moderat, berada di antara hasil FIFO dan LIFO. Contoh average data transaksi tetap. Tanggal 1 Oktober beli 100 unit dengan harga 10.000. Tanggal 5 Oktober beli 100 unit dengan harga 12.000. Total pembelian 200 unit sama dengan 2.200.000. Harga rata-rata per unit sama dengan 2.200.000 dibagi 200 sama dengan 11.000. Tanggal 10 Oktober jual 150 unit. Perhitungan average HPP 150 unit kali 11.000 sama dengan 1.650.000. Metode FIFO, harga pokok penjualan atau HPP 1.600.000, persediaan akhir 600.000. Metode LIFO, harga pokok penjualan atau HPP 1.700.000, persediaan akhir 500.000. Metode average, harga pokok penjualan atau HPP 1.650.000, persediaan akhir 550.000. Baik, yang berikut ada penerapan metode valuasi persediaan. Jadi, penerapan metode valuasi persediaan ini sangat penting dalam mempengaruhi nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan atau HPP, laba, dan pajak. Metode harus dipilih berdasarkan jenis usaha, fluktuasi harga, dan sistem pencatatan yang digunakan, kemudian digunakan secara konsisten. Yang pertama ada FIFO, yaitu first in, first out. Barang yang cocok kepada metode FIFO ini adalah barang yang mudah rusak seperti makanan dan minuman. Kemudian barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual terlebih dahulu. Yang kedua ada LIFO atau last in, first out. Metode ini tidak diizinkan oleh PSAK dan IFRS. Kemudian barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau dijual terlebih dahulu. Yang terakhir ada rata-rata atau average. Jadi rata-rata ini cocok untuk barang yang homogen dalam jumlah besar. Kemudian harga pokoknya dihitung dari rata-rata tertimbang semua unit.